Chapter 81. Dengan judul Tanah Emas. Kita sudah mendekati inti dari arc ini. Kelompok Frieren berada di wilayah West. Di sana terlihat Frieren sedang membaca surat, dan ternyata adalah permintaan pribadi dari penyihir kelas 1, Lernen. Permintaan itu meminta Frieren membantu penjaga penghalang baru Tanah Emas Eldorado. Eldorado merupakan wilayah yang diubah menjadi emas oleh Macht, salah satu dari 7 Sage of Destruction, 50 tahun yang lalu. Karena ini adalah permintaan pribadi, dan bukan sebuah tugas langsung dari kontinen sihir, Frieren berencana menolaknya, karena ia tidak terlalu suka dengan Lernen. Namun setelah melihat kalau hadiahnya adalah kitab sihir, tanpa ragu dan tanpa persetujuan Fern dan Stark, Frieren menerimanya. Setelah tiba di Tanah Emas, Stark dan Fern terkagum melihat sebuah kota yang semuanya menjadi emas. Mereka bertemu dengan penjaga penghalang yang baru, dan ternyata itu adalah Denken. Denken menerima pekerjaan itu setelah menjadi penyihir kelas 1, ia mengambilnya untuk menambah penghasilan dan bertekad untuk memulihkan kota itu. Desa dan makam istri Denken berada di ujung utara dan berubah menjadi emas setelah diserang Eldorado 1 tahun lalu. Fern bingung karena surat Lernen mengatakan kalau Eldorado telah disegel oleh Macht 50 tahun lalu, sementara desa Denken diserang setahun lalu. Lalu Denken menjelaskan kalau penghalang ini sebenarnya hanya untuk menyegel Macht. Sementara itu Eldorado terus berkembang sampai sekarang. Eldorado ibaratnya adalah kutukan yang mengubah apa yang dilaluinya menjadi emas. Karena itulah dibutuhkan penjaga untuk mengukur jarak pelindung. Pengawas penghalang memiliki kebebasan untuk masuk ke dalam Eldorado, dan karena itu Denken dapat mengunjungi makam istrinya. Karena Denken bermaksud melawan Macht, Frieren ingin segera pergi dari sana dan tidak akan membantu jika harus berurusan dengan Macht. Frieren memberikan Fern hadiah kitab sihir dari Lernen dan menyuruhnya mengembalikannya. Fern bertanya mengapa Frieren tidak seperti biasanya. Frieren mengatakan kalau keselamatan semuanya selalu menjadi prioritas utamanya. Ia juga mengatakan kalau dirinya pernah kalah sekali saat menghadapi Macht dari Eldorado. Ia menambahkan kalau Match adalah salah satu dari 11 penyihir yang bisa mengalahkannya. Fern menambahkan kalau itu seperti Qual. Frieren melanjutkan kalau dirinya belum yakin bisa mengalahkan Macht, dan mengklaim bahwa membiarkan March tersegel dan mati karena umur adalah pilihan paling tepat. Ia juga mengklaim kalau Sri pasti juga berpikir demikian. Denken lalu bercerita kalau awalnya ia juga berpikir bahwa itu sudah cukup. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah kembali ke kampung halamannya sejak istrinya meninggal di usia muda. Ia terlalu takut dan mengklaim dirinya sudah tidak punya hati, tidak pernah membenci ataupun suka lagi dengan orang lain sejak hari itu. Meskipun aku terus berkata pada diriku sendiri untuk kembali suatu hari nanti, namun aku tidak memiliki keberanian dan menggunakan pekerjaannya sebagai alasan untuk lari dari masa lalu. Denken takut masa lalunya akan mengingatkannya pada masa-masa bahagia saat istrinya masih hidup. Ia hanya membuat keputusan untuk kembali, bukan karena tekad heroik untuk mengalahkan March dan menyelamatkan kampung halamannya, tetapi untuk melepaskan apa yang ia cintai. Awalnya Denken kembali hanya untuk memastikan kalau masa lalunya telah hilang dan ditelan Eldorado. Namun ketika ia mengunjungi kembali kampung halamannya setelah setengah abad, Denken mendapati bahwa kampung halamannya tetap sama seperti dalam ingatannya, dan menyadari bahwa ia hanya melarikan diri dari kebenaran. Ia ingin melawannya katanya, dan menambahkan ia ingin melawannya. Setelah mendengar cerita Denken, Frieren teringat saat Himmel berbicara dengannya tentang sihir untuk menghasilkan ladang bunga. Frieren menjelaskan bahwa dia menghindari penggunaan mantra ini karena mengingatkannya pada Flamma, mendiang gurunya. Dia berkomentar betapa mengejutkannya bahwa dia merasa damai setelah menggunakannya di depan Himmel dan kelompok pahlawan, meskipun dia telah berusaha untuk tidak melakukannya selama bertahun-tahun. Himmel mengatakan kepadanya bahwa dia pasti telah mengalami perjalanan yang panjang dan menyakitkan, sehingga dia tidak dapat menyadari bahwa waktu yang dia habiskan bersama gurunya benar-benar bahagia, dan mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa untuk mengenang masa-masa bahagia di masa lalu. Himmel berpesan agar tidak melupakan kebahagiaan hanya karena satu tragedi. Lalu Denken memberitahu Frieren dan kelompoknya bahwa mereka tidak perlu menerima permintaan ini, dan mengatakan kalau Lernen hanya terlalu khawatir padanya, sehingga meminta mereka datang. Denken telah berencana untuk menghadapi Macht sendirian sejak awal dan bertekad sepenuhnya untuk memulihkan kampung halamannya sebelum dia meninggal. Dia juga mengatakan bahwa dia tidaklah seceroboh itu dan mengklaim berhasil mendapatkan beberapa petunjuk untuk peluang kemenangan. Frieren yang tergerak oleh ingatannya tentang Himmel dan cerita Denken memutuskan untuk membantu dan melawan Macht sekali lagi. Chapter 82. Dengan judul Dia Goldze, mantra untuk mengubah semua ciptaan menjadi emas. Melanjutkan chapter sebelumnya, Denken mengajak kelompok Frieren ke gubuk yang disiapkan untuk para penjaga penghalang dan mengatakan kalau hampir tidak ada yang menggunakannya. Frieren mengatakan bahwa itu karena Eldorado dan Macht secara alami membuat para penyihir gelisah, walaupun jarak gubuk ini cukup jauh dari Eldorado. Fern membuat ekspresi tidak nyaman saat ia duduk di kursi.
Stark menyadari ketidaknyamanannya dan bertanya ada apa, karena ia pucat sejak mereka tiba di dekat Golden Land. Duncan meminta maaf karena tidak memperkirakan masalah yang akan membuat sebagian besar penyihir menganggap Golden Land sangat aneh. Stark, yang tidak terpengaruh, bertanya kepada Frieren apa yang sedang terjadi. Frieren berkomentar bahwa memiliki prajurit seperti Stark menguntungkan dalam situasi ini. Stark kemudian menebak bahwa itu ada hubungannya dengan mana, karena itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh para penyihir. Ia bertanya-tanya apakah Macht memancarkan ma dalam jumlah yang sangat besar, tetapi Fern menyangkalnya dan mengatakan bahwa sebenarnya yang terjadi justru sebaliknya. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun mana yang berasal dari Eldorado maupun Macht. Tidak peduli seberapa kuat penghalang itu, mana Macht seharusnya dapat dideteksi pada jarak itu. Jika dia benar-benar mampu mengubah area yang begitu luas menjadi emas melalui sihir, tidak mungkin ia dapat menyembunyikan mana. Namun, deteksi mana Fern menemukan fakta bahwa Eldorado bukanlah hasil sihir, melainkan adalah emas murni yang luar biasa banyak. Frieren mengonfirmasi persepsi Fern benar dan menyebut kalau fakta itu tidak menyenangkan. Meskipun itu adalah hasil sihir, itu tidak dapat dianggap sebagai sihir. Dia menjelaskan sihir Macht, yaitu sihir yang dapat mengubah semua ciptaan menjadi emas. Dia Goldze adalah sebuah kutukan yang dapat mengubah segala sesuatu di dunia material menjadi emas. Duncan menguraikan rincian yang dipahaminya dan mengatakan kalau jika ini adalah sihir yang mengubah sesuatu secara spesifik atau mengubah makhluk hidup menjadi benda. Stark menyimpulkan bahwa untuk menghilangkan kutukan, mereka perlu memiliki seorang priest yang dapat menggunakan sihir dewi. Duncan kemudian mengoreksinya dan mengatakan bahwa itu hanya berlaku untuk kutukan biasa. Frieren memberitahu dia bahwa selama era perang tanpa akhir dengan pasukan Raja Iblis, Macht telah mengubah banyak pahlawan jadi emas seorang diri. Dan sampai sekarang orang-orang itu masih menjadi emas tanpa satu pun yang berhasil diselamatkan. Diagonze tidak dapat dibatalkan bahkan oleh sihir dewi, oleh karena itu Diagonze disebut kutukan tertinggi. Alasan Macht dianggap sebagai Sage of Destruction yang paling kuat. Selain sihirnya tidak dapat diubah, ini juga tidak dapat dihalangi dengan sihir pertahanan ataupun dihindari. Diagonze bahkan tidak dapat dideteksi. Frieren menyimpulkan kalau karena dirinya tidak bisa menjamin kemenangan dan mengatakan kalau mereka membutuhkan seri untuk ikut misi ini. Duncan menyela dan meminta untuk menyampaikan informasi yang telah diperolehnya. Ia memberitahu mereka bahwa penjaga penghalang sebelumnya, penyihir kelas 1 Lernen, telah memulai penyelidikan di dalam Eldorado dan menyampaikan apa yang berhasil dikumpulkannya melalui ingatan rekannya, penyihir kelas 2 Edel. Saat ia mencoba melanjutkan, Frieren menghentikan dan menyuruhnya untuk mulai dari kesimpulan. Di saat yang sama, Lernen dan Edel berada di kereta kuda dalam perjalanan pulang setelah memberikan informasi kepada Duncan. Edel yang kelelahan bersandar di sisi kereta kuda dan mengeluh tentang penyelidikan di Eldorado yang dianggap seperti neraka. Lernen menghibur Edel dan mengatakan kalau mereka telah berhasil menyampaikan informasi yang mungkin dapat membantu Duncan. Edel menyadari bahwa Lernen cukup mendukung Duncan dan bertanya mengapa. Lernen mulai menceritakan kisahnya dengan Duncan saat mereka masih muda. Duncan dan Lernen sama-sama bertugas sebagai penyihir di tentara kekaisaran. Meskipun mereka memiliki kepribadian dan latar belakang yang berbeda, mereka sangat akrab satu sama lain dan senang bekerja bersama. Namun Lernen segera dikeluarkan dari jabatannya karena tidak pandai bersosialisasi walaupun berbakat. Namun Duncan tetap mendukungnya sampai akhir, yang membuat Lernen merasa berutang budi. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk membalas budi tersebut. Penyihir kelas 1 itu terus memuji Duncan sebagai seseorang yang bersemangat, bergairah, dan sangat berbakti kepada istrinya. Ia ingat bahwa ia dulu mendengarkan Duncan berbicara dengan penuh kasih tentang istrinya dengan senyum tegang di wajahnya. Bahkan setelah istrinya meninggal, Duncan masih menyebutkannya dan rencananya untuk kembali ke kampung halamannya. Lernen berkomentar betapa nostalgia rasanya, karena seiring berjalannya waktu dan setelah sekian lama, Duncan akhirnya memutuskan untuk kembali. Lernen menyimpulkan bahwa itulah alasan mengapa ia telah pergi sejauh. Ini untuk membantu Duncan kembali ke kampung halamannya yang sebenarnya, bukan ke tanah emas yang telah dikutuk saat ini. Setelah hening sejenak, Lernen bertanya kepada Edel apakah menurutnya mereka sudah terlambat. Edel setuju, dan mengatakan bahwa sudah terlalu banyak waktu yang berlalu. Lernen setuju, tetapi tidak dapat menyalahkan Duncan karena menundanya. Ia menyesali kenyataan bahwa ia dan Duncan gagal menyadari kebenaran sederhana ketika mereka masih muda, bahwa karena mereka manusia rentang hidup mereka terbatas. Suatu hari nanti bukanlah waktu yang ada dalam hidup mereka. Ia mengakui bahwa meskipun ia dapat memberikan bantuannya kepada Duncan kapan saja dalam 50 tahun terakhir, ia sendiri juga menunda untuk membalas budi. Inilah alasan mengapa ia memutuskan untuk melakukan semua yang ia bisa untuk membantu temannya sekarang, dan melihatnya sebagai satu-satunya kesempatan yang tersisa. Karena kehidupan mereka berdua sudah mendekati akhir. Ia menyebutnya perjuangan terakhirnya sebagai seorang pria tua yang lemah. Dan percaya bahwa Duncan akan menunjukkan kepadanya pertempuran yang luar biasa dan heroik, yang ia sendiri tidak mampu melakukannya.
Kembali ke kabin penjaga penghalang Eldorado, Denken menyetujui permintaan Frieren untuk memulai dari akhir dan menyatakan bahwa mustahil untuk mengalahkan Mach.